Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Landa. Saya adalah mahasiswa Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi terkait dengan mata kuliah saya, yaitu Telaah Prosa Indonesia, yaitu dengan materi cerita fiksi, tokoh dan penokohannya. Langsung saja kepada materinya, pengertian tokoh dan penokohan. Menurut Aminuddin, tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. Menurut Sujiman, tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berlakuan di dalam berbagai peristiwa. Tokoh pada umumnya berwujud manusia, tetapi dapat juga berwujud binatang atau benda yang diinsankan. Yang kedua yaitu penokohan. Penokohan dan perwatakan adalah pelukisan mengenai tokoh cerita, baik keadaan lahirnya maupun batinnya, yang dapat berubah pandangan hidupnya, sikapnya, keyakinannya, adat istiadatnya, dan sebagainya. Menurut Jones dalam Nurgiantoro pada tahun 1995 di halaman bukunya 165, penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Menurut Sujiman, watak adalah kualitas, nalar, dan jiwa tokoh yang membedakannya dengan tokoh lain. Penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh ini yang disebut penokohan. Penokohan dan perwatakan sangat erat kaitannya. Penokohan berhubungan dengan cara pengarang menentukan dan memilih tokoh-tokohnya serta memberi nama tokoh tersebut. Sedangkan perwatakan berhubungan dengan bagaimana watak tokoh-tokoh tersebut. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa penokohan adalah penggambaran atau pelukisan mengenai tokoh cerita, baik penggambaran atau pelukisan mengenai tokoh cerita baik lahirnya maupun batinnya oleh seorang pengarang. Selanjutnya kita masuk kepada teknik penulisan tokoh secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu teknik ekspositori dan teknik dramatik. Yang pertama, teknik ekspositori. Teknik ekspositori sering juga disebut sebagai teknik analitis, yaitu pelukisan tokoh cerita yang dilakukan dengan memberikan deskripsi, uraian, atau penjelasan secara langsung. Yang kedua, teknik dramatis, yaitu pengarang membiarkan para tokoh cerita untuk menunjukkan kediriannya sendiri melalui berbagai aktivitas yang dilakukan, baik secara verbal, lewat kata, maupun nonverbal, lewat tindakan atau tingkah laku, dan juga melalui peristiwa yang terjadi. Jadi, dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa istilah tokoh dan penokohan menunjuk pada pengertian yang berbeda. Istilah tokoh menunjuk pada orangnya, pelaku cerita, sedangkan penokohan dan karakteristik menunjuk pada penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan watak-watak tertentu dalam sebuah cerita. Secara garis besar, perbedaan tokoh dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Di antara lain, yang pertama, jenis tokoh bila dilihat dari segi peranan dan tingkat pentingnya dalam suatu cerita, yaitu ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Yang kedua, jika dilihat dari sifat tokoh, ada dua jenis tokoh, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Yang ketiga, berdasarkan perwatakannya, tokoh cerita dapat dibedakan menjadi tokoh sederhana dan tokoh bulat. Yang keempat, berdasarkan kriteria berkembang atau setidaknya perwatakan tokoh-tokoh cerita dalam sebuah novel, tokoh dibedakan menjadi tokoh statis dan tokoh berkembang. Dan yang terakhir, berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh dalam cerita terhadap sekelompok manusia dalam kehidupan nyata, tokoh cerita dapat dibedakan menjadi tokoh tipikal dan tokoh netral. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya agar saya lebih semangat untuk update setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.